Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumasalan lil hawadisi falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dhalik min sifatil hawadisi wadidduha al-mumathalatu wad dalilu ala dhalika annahu law kana mumathalan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Pengurus Yayasan Masjid Jami Al-Hidayah, pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, panitia pembangunan Masjid Jami Al-Hidayah, para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus ada tamu kita Ustadz Fatih, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sebelum memasuki kepada kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah yang bernama hidayatut taufik. Hidayah yang paling tinggi, hidayah yang paling luhur. Tidak ada hidayah yang mengalahkan ketinggiannya, keluhurannya, mengalahkan hidayatut taufik. Hidayah yang dalam 1 kali 24 jam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hidayatut taufik itu yang kita mohon dalam 1 kali 24 jam 17 kali, yaitu hidayah di mana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah di mana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita, meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa, raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. 14,5 abad yang silam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, khairul biqa masajiduha, sebaik-baik tempat adalah setiap masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah setiap masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini dudukkan kita di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dudukkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita berharap pulang dari sini Allah anugerahkan kemuliaan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah dudukkan di dalam tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan waktu yang paling baik dari waktu-waktu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman adalah berwaktu-waktu. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Itu waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah waktu zuhur, datanglah waktu asar, datanglah waktu maghrib, datanglah waktu isya, dan datanglah waktu subuh. Akan tetapi ada waktu yang dipilih lagi dari waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbaik dari 5 waktu adalah waktu subuh. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala dudukkan kita pada saat ini adalah di waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya padahal paling sedikit rokaatnya dibandingkan dengan sholat 5 waktu yang lainnya, akan tetapi pahalanya paling besar dibandingkan dengan pahala sholat 5 waktu yang lainnya. Bahkan sholat qobliyahnya lebih besar pahalanya daripada sholat-sholat sunnah qobliyah, bahkan dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Rok'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika kita mendirikan sholat subuh dengan berjamaah, pahalanya bukan saja 27 derajat, akan tetapi lebih jauh daripada itu, seolah-olah kita mendirikan sholat semalam suntuk. Alhamdulillah. Dan ini dengan hidayah tu taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah anugerahkan kepada kita semua. Lebih jauh daripada itu, setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dengan berdoa, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insya Allah sampai dengan waktu isyraq, karena kita juga ingin mendapatkan kemuliaan daripada waktu subuh ini. Di hujung daripada waktu subuh adalah waktu isyraq, hanya dengan sholat 2 rakaat saja, akan tetapi pahalanya luar biasa, mendapatkan pahala haji dan umroh tamah, sempurna dan sempurna, luar biasa. Dan kita duduk dalam satu majlis yang paling besar. Tidak ada majlis yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mengalahkan majlis ilmu. Abah sering ulang-ulang di hadapan para jamaah,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14,5 abad yang silam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kampung halamannya, tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah. Sangat terbayang ketika ayah abah mempraktekkan bagaimana memberikan sarah tentang fahuwa fi sabilillah. Beliau berdiri ketika seorang yang tolabul ilmi keluar dari rumahnya, kemudian langkah pertamanya dilangkahkan langsung Allah Subhanahu wa taala catat fahuwa fi sabilillah. Apa sarah fahuwa fi sabilillah itu? Seolah-olah memakai baju perang, seolah-olah membawa pedang, seolah-olah membawa tumbak, membawa panah, seolah-olah naik kuda, dipecut, dipacu, lari ke medan peperangan, kemudian berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nggak boleh menyebut dengan kafir, nanti abah dinistakan agama katanya begitu. Berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati dalam berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, kalau mati, mati apa namanya? Mati apa namanya? Mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah bajunya diganti dengan kain kafan, karena tidak ada baju yang paling suci, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan baju yang dipakai mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah dimandikan, karena tidak ada badan jasad yang paling suci, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan jasad yang dipakai mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid tidak usah disolatkan, walaupun ada masjid, lewat langsung kubur, karena Allah telah merindukan kedatangannya, surga telah merindukan kedatangannya. Artinya apa? Artinya kalau kita bertanya siapa mereka yang sedang dirindukan kedatangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka yang sedang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, jawabannya orang yang telah keluar dari rumahnya untuk duduk di majelis ilmu seperti kita ini. Jadi siapa yang sedang dirindukan adalah kita semua. Kalau tidak percaya silahkan mati sekarang, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah hidayatut taufik yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kajian kita pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lupa, tapi insya Allah Abah tidak lupa. Karena Abah kalau tidak salah sudah 2 kali ya tidak mengisi kajian. Mohon maaf karena kemarin ada kangen dulu dengan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, kangen dulu dengan makbarohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abah dengan 64 jamaah umroh dulu dan ziarah dulu, semoga mendapatkan umroh mabruroh, doa yang makbul. Dan alhamdulillah walaupun sudah 67 tahun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abah ini sudah 2 tahun tidak ke Mekah, tidak umroh. Dulu membawa jamaah ada kekhawatiran karena dulu itu waktu berangkat umroh belum jatuh di kuda, tapi kemarin kan jatuh di kuda. Setelah jatuh di kuda pernah jatuh lagi di rumah, keluar dari kamar mandi. Kemudian datang ke Madinah, karena ke Madinah dulu sebelum ke Mekah. Di dalam masjid Madinah jatuh juga karena ada air zam-zam yang tumpah. Ada sedikit kekhawatiran, jangan-jangan ini tidak kuat seperti dulu membawa 64 jamaah nih ketika tawaf, ketika sa'i. Tapi dengan doa Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, tidak kurang suatu apapun, tidak merasakan sakit, tidak merasakan lelah sedikit pun, seolah-olah tenaga itu, kekuatan itu seperti 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ini yang perlu juga Abah sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga alhamdulillah hari ini bisa lagi berada di tengah-tengah keluarga besar Masjid Jami Al Hidayah. Bapak Ibu sekalian,
Bahasan kita pada pagi hari ini adalah kitab Tijan, sifat mukhalafatu lil hawadisi. Tadi sudah Abah baca. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatu lil hawadisi. Wa qila wa yajibu alal mukallafi ayya takida wa ayya riba bi annallaha mukhalafatul lil hawadisi. Wajib kepada mukallaf. Mukallaf itu adalah orang beragama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga sudah baligh, laki-laki 15 tahun ke atas, perempuan 9 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga, tidak terkena tuna rungu dan tuna wicara. Kemudian yang keempat, datangnya risalah kepada orang tersebut. Maka diwajibkan orang tersebut untuk menekadkan dan mema'rifatkan sifat mukhalafatullah lil hawadisi, sifat Allah yang berbeda dengan makhluknya. Kita akan urut dari awal. Wayajibu, ketika bahasan di dalam ilmu tauhid ada kata-kata wayajibu, ini amat berbeda dengan bahasan di dalam bahasan yang lainnya, seperti di dalam bahasan fikih. Ketika fikih mengatakan wayajibu, pasti maknanya ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Akan tetapi ketika ada kata-kata wayajibu di dalam lingkup ilmu tauhid, ilmu yakin, ilmu makrifat, ilmu iman, wayajibu di sana maknanya ada dua. Yang pertama, wayajibu dan wajib indal akli, wajib menurut akal. Kemarin sudah dijelaskan kenapa di dalam ilmu tauhid akal mendapat posisi yang begitu tinggi. Dulu pernah disampaikan bahwa hidayah itu terbagi kepada 5 bagian sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama ada yang disebut dengan hidayatul ilham. Yang kedua ada yang disebut dengan hidayatul hissi. Yang ketiga ada yang disebut dengan hidayatul akli. Yang keempat ada yang disebut dengan hidayatul dini. Baru yang terakhir tidak ada, yang kelima adalah hidayatul din, hidayatul taufiki. Tidak ada yang keenam, yang ketujuh. Walaupun ngaji kemana-mana tentang pembagian hidayah juga sesuai dengan tingkatnya, itu hanya ada 5. Hidayatul ilhami, hidayatul hissi, hidayatul akli, hidayatul dini, dan hidayatul taufiki. Hidayatul akli itu ada dalam posisi yang ketiga, di mana hidayatul akli di dalam ajaran agama mendapatkan posisi yang sangat luar biasa. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sesuatu syariah, wajib berakal. Kenapa? Karena akal itu memiliki sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, mengalahkan hidayatul ilhami, mengadahkan hidayatul hissi. Maka hidayatul akli di atas hidayatul ilhami, di atas hidayatul hissi. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, apa yang tidak bisa diraba oleh tangan, apa yang tidak bisa didengar oleh telinga, maka dapat dijangkau oleh akal.
Sehingga para ulama mendefinisikan bahwa mahuwal aqlu, al aqlu huwa sirrur ruhani yudorohu bihi ad-daruriyat wan nazariyat. Bahwa akal itu adalah lebih lembut daripada ruh. Diketahui oleh akal itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang susah. Dengan kata lain, yang nampak dan yang tidak nampak oleh akal bisa terjangkau. Ini hebatnya akal, sehingga kenapa akal mendapatkan posisi di dalam ajaran agama kita, termasuk di dalamnya dalam ilmu tauhid. Di mana dulu di dalam sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Allah subhanahu wa ta'ala diawali dengan akalnya. Di mana yang pertama Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhan. Tapi ketika bintang tenggelam, kata Nabi Ibrahim, masa ada Tuhan tenggelam? Kemudian kita berjumpa dengan matahari, hada akbar, ini lebih besar lagi. Tapi ketika sore-sore matahari terbenam, maka masa kata Nabi Ibrahim ada Tuhan terbit tenggelam. Nah, sehingga akal Nabi Ibrahim berperan pada saat itu. Allah Tuhan bukan matahari, bukan bulan, bukan gunung, bukan langit, bukan bumi, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bintang-bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Ini sejarahnya. Ini akal dulu yang berperan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di dalam sebuah kitab kecil yang bernama Kitab Tijan Daruri, ketika mengatakan wayajibu pihakkihi ta'ala, wajib pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang mukallaf adalah yang pertama wajib indal akli, wajib menurut akal. Kata akal Gorizi tidak dimengerti kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mukhalafatul lil hawadisi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbeda dengan makhluknya, pasti kata akal Gorizi Allah harus berbeda dengan makhluknya. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluknya, berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk. Nah, keyakinan semacam ini harus menjadi iktikad kita. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah dipastikan berdasarkan temuan akal kita. Allah itu subhanahu wa ta'ala mukhalafatu lil hawadisi. Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Ini harus diiktikodkan. Ayat takidah harus mengiktikodkan. Iktikod itu ada 4 tahapan. Ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, apa yang disebut dengan al-wahm. Iktikodnya seseorang di angka 25%. Yang kedua apa yang disebut dengan asyaku. Ini bahasan ilmu tauhid. Iktikodnya seseorang di angka 50%. Ada iktikod tingkatan yang ketiga az-zannu. Iktikod seseorang di angka 75%. Yang terakhir tidak ada yang kelima, yang keenam, hanya ada yang keempat tingkatannya al-yakin. Iktikad seseorang di angka 100%. Nah, iktikad kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di dalamnya kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatul lil hawadisi harus 100%. Bahwa kita mengiktikadkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah berbeda dengan makhluknya. Harus bulat. Jangan ada sedikit pun ragu-ragu kepada sifat Allah mukhalafatul lil hawadisi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk sama dengan makhluknya, maka dipastikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk. Ayat takidah.
Cukup dengan ayat takidah tidak cukup. Akan tetapi dengan wa ayya'rifah, harus dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi. Apa makrifat itu? Dulu pernah Abah sampaikan. Makrifat itu adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin ma'al iddi'ani wal qabul. Jadi kita sering mendengar mengucapkan makrifat dalam buku, dalam kitab, dalam uraian para alim ulama. Jadi makrifat itu ternyata mudah diucapkan tapi susah untuk dipahami bahkan dilaksanakan. Akan tetapi kita sekarang belajar, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hasil, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan. Walaupun kita tidak berhasil mencapai kepada makrifat yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita baru belajar dengan makrifat, kemudian kita sedang sungguh-sungguh belajar untuk mencapai kesempurnaan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggal dunia, maka Allah akan kumpulkan kita dengan mereka-mereka yang sudah sempurna makrifatnya. Mudah-mudahan pagi ini bagian kesungguhan kita untuk mendalami ilmu iman, ilmu yakin, ilmu makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin ma'al iddi'ani wal qabuli. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Definisinya saja banyak yang belum hafal, apalagi dengan arti dan maknanya dan tujuan. Baik, sedikit-sedikit kita akan coba jelaskan. Idrakun jazim, makrifat itu adalah pengetahuan yang mendatangkan keyakinan yang tidak goyah lagi. Itu yang disebut dengan idrakun jazim. Cek urang Sunda, teunggut kalinuan, tegedag keanginan, tengadenge kana kukuk ngaringkuk keleng ngarendeng. Ulah ge diancam ku pistol, diancam ku bedog, andai ada meriam untuk membunuh kita, kita harus mengeluarkan keyakinan kepada mukhalafatul lil hawadisi, bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, maka kita bertahan untuk mempertahankan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti adalah Allah itu adalah makhluk. Maka ia dapat mempertahankan keyakinan itu walaupun nyawa harus pisah dengan jasad. Itu namanya idrakun zazimun. Bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu, yang sedikit pun tidak ada keraguan atas apa yang kita ketahui tentang mukhalafatul lil hawadisi itu. Kemudian yang kedua, idrakun jazimun bihaitsu la yaqum ma'ahud muwafiqun lil waqi. Yang kedua adalah muwafiqun lil waqi. Jadi keyakinan yang 100% itu, yang sudah menjadi sebuah keyakinan kita yang tidak sedikit pun keraguan, muwafiqun lil waqi, sesuai dengan kenyataannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mukhalafatul lil hawadisi itu bukan Allah yang ini, bukan Allah yang itu, memang Allah yang mukhalafatul lil hawadis. Kenapa? Karena ada yang punya keyakinan 100% terhadap Tuhan, terhadap Allah. Akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Bukan
Yang ini bukan yang itu. Contoh sekarang ada orang yang percaya kepada Wisnu, Brahma, Siwa. Kalau ditanya 100% nggak dia yakin? 100%. Kalau disuruh pindah kepada agama yang lain, nggak mau. Dia yakin bahwa Wisnu, Siwa, dan seterusnya, itu adalah merupakan Tuhan mereka. Padahal itu Tuhan yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya. Tidak pantas, tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Di sebelah sana ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Ini tidak muafikun lil waqi. Sudah keluar daripada konsep makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa Tuhan ada bapaknya, Tuhan ada ibunya, Tuhan ada anaknya. Yang beribu, yang berbapak, yang beranak itu makhluk. Ini bukan sekedar pengingkaran, akan tetapi penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang mengatakan Allah Bapa, Allah Ibu, Allah anak. Karena yang berbapak, beribu, beranak itu bukan manusia, bukan cuma gajah, bukan cuma harimau. Kan tikus juga berbapak, beribu, beranak, sudah menyamakan Allah dengan tikus. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau diangkat sedikit ini kan bisa jadi juga penistaan agama ini. Begitu. Ini bahaya emang. Tapi Abah harus menyampaikan kulil haq walau kana murran. Sampai hak itu walaupun pahit. Abah ingin sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan muafikun lil waqi itu adalah Allah yang kita yakini, yang tidak ada keraguan sedikit pun, sudah 100% mentok di langit ketujuh sesuai dengan kenyataannya. La ilaha illallah. Itu yang kita yakini. Bukan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Bukan Allah Ibu, Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak. Bukan itu. Kemudian yang ketiga, nasyun andalilin. Ada dalilnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, yang mukhalafatul hawadis itu jelas ada dalilnya. Didukung temuan akal oleh temuan syara. Laisa kamislihi syai'un. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamai syai'un, sesuatu pun. Walaupun sebesar biji jaro, sebesar molekur, sebesar atom, tidak ada satu pun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalilnya. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai kepada Allah Subhanahu wa taala ahad satupun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah ma'al iddi'ani wal qabul. Tidak cukup bahwa kita menemukan dengan akal kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, yang Allah yang memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, Allah yang itu benar temuan kita. Kemudian tidak cukup dengan dalil laisa kamislihi syai'un. Tidak cukup dengan dalil walam yakullahu kufuwan ahad. Karena dengan akal setiap umat manusia ketika ditanya siapa yang menciptakan 7 lapis langit, siapa yang menciptakan 7 lapis bumi, pasti jawabannya adalah Allah.
Tapi tidak setiap mereka yang mengakui bahwa yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka serta-merta menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Robnya. Sehingga sekarang ada yang disebut dengan orang yang beriman, ada yang disebut dengan orang yang tidak beriman. Jangan menyebut kafir lagi. Ada yang marah di sebelah sana. Orang yang tidak beriman. Dari sisi mana mereka tidak berimannya? Karena iman itu adalah iqrarun bil lisan, tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. Diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian terakhir diamalkan dengan anggahota badan. Jadi tidak cukup hanya kita mengakui terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita harus menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Ini yang disebut dengan ma'al iddi'ani wal qabul. Di dalam ilmu tauhid disebutnya tasdik. Namanya tasdik. Oleh karenanya di dalam sholat ketika kita ruku subhana rabbi yal azim, ini sebuah pengakuan kita dari tauhid kita, kemudian kita laksanakan dengan ibadah kita. Diekspresikan lewat ibadah kita dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Sebagai pengakuan dan penerimaan, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, maka kita lakukan dalam sholat Rabbiyal azim, Rabbiyal a'la. Sehingga besok di alam kubur tempat yang paling sempit, tidak ada tempat yang paling sempit kecuali tempat di alam kubur. Dikatakan besok buat mereka yang beriman, maka itu tempat akan luas sejauh mata memandang. Bahkan akan diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan diberikan penerangan dan keluasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dijadikan raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasianya tuh di mana? Rahasianya apabila ada ilmu iman, ilmu yakin, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah melewati idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi'i nasiun andalin ma'al iddi'ani wal qabuli, dibarengi dengan pengakuan dan penerimaan, diakui Allah sebagai Rabbku dan ia menerima Allah sebagai Rabbku, sehingga dilakukan dalam sholat Rabbiyal azim, Rabbiyal a'la. Besok masuk ke dalam kubur, datang malaikat munkar nakir, yang ditanya apa? Man Rabb. Karena kita sudah membuktikan lewat lisan kita, lewat hati kita, lewat amal perbuatan kita, sebagai sebuah pengakuan dan penerimaan bahwa Allah diakui dan diterima sebagai Rabb kita, maka alam kubur itu akan menjadi luas, alam kubur itu akan menjadi terang, alam kubur itu akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Ini baru wayajibu alal mukallafi ayya takidah wa ayya rifa bi annallaha mukhalafatu lil hawadisi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbeda dengan makhluknya. Untuk lebih yakin sesuai dengan pengetahuan kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala
berbeda dengan makhluknya, itu ada 10 yang bisa menguatkan kita bahwa Allah sungguh-sungguh berbeda dengan makhluknya. Yang 10 insya Allah kita bahas pada episode yang akan datang 1 bulan kemudian. Rindu saja dengan pengajian yang ini, kemudian belum sampai pengajian datang karena kita rindu untuk memperdalam tentang sifat Allah, mukhalafatul hawadisi, kemudian kita meninggal dunia, wallahi kita akan digolongkan dengan mereka yang sudah sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada adik saya Ustadz Fatih yang cerdas, yang pintar, sedang membangun Indonesia tidak buta Al-Quran. Jadi kita ingin dengarkan gagasan beliau, sedang berjalan dan akan berjalan. Mudah-mudahan kita keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah bagian juga untuk dapat bagaimana agar kurang lebih 70% di Indonesia buta Al-Quran. Melalui gagasan beliau kita bisa dapat bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga bisa turut di dalamnya, termasuk Abah ada di dalamnya. Abah dengan lembaga Turki Sulaimaniyah, alhamdulillah. Tapi ini ada lagi yang lebih ini lagi, insya Allah Abah juga ingin bergabung dengan beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bergabung. Untuk kajian tauhid pada pagi hari ini Abah cukupkan sekian. Silahkan Ustadz di sini berbagi waktu dengan Abah. Silahkan. Ini terus dibawa-bawa sama Abah. Kemarin di Ajikro, kemudian di Al Munawaroh, sekarang di sini, nanti besok ada lagi di Sadeng, kemudian nanti ada lagi di Depok. Di atas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bitariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wa lahkama syar'iyatan mikiyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur di penghujung bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita, ringankan langkah kita, dan masih kumpulkan kita di alam dunia. Mudah-mudahan sisa umur kita ini semuanya adalah amal soleh, dan mudah-mudahan kita wafat pun berserta orang-orang yang soleh, dan amal-amal yang menyertai kita pun semua diterima Allah dengan sempurna, sempurna, sempurna. Salawat teriring salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Yang kami muliakan, yang kami hormati dan semua kita mencintai Abah Raud, Masya Allah. Alhamdulillah, beliau usianya seusia ayah saya. Jadi bukan adik, sebenarnya saya mah anak putranya Abah. Karena seusia ayah saya Abah, tapi Masya Allah, saya salut ngelihat Abah kayaknya nggak ada capeknya. Dari satu masjid ke masjid lain, majelis ke majelis lain, Masya Allah. Bahkan seringkali saya melihat nyetir sendiri di usia beliau yang sudah sedemikian. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan yang sempurna dan Allah jadikan setiap langkahnya Abah, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi penambah lagi timbangan berat amal soleh nanti di Yaumil Mizan. Dan kepada masjid kita, Masya Allah, saya kaget sudah lama nggak sholat di sini. Paling tidak sudah 2 tahun selama pandemi. Biasanya saya sering sholat di masjid ini, masjid yang kita banggakan, yang makmur, yang Masya Allah jamaahnya luar biasa. Masya Allah, saya dapat kabar sedang proses renovasi. Saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan setiap yang berwakaf, berinfak, bersedekah, insya Allah menjadikan ini semuanya pahala jariah mengalir abadi. Terutama untuk para pengurus masjid DKM Al-Hidayah yang dari dulu
Sejak saya masuk Bogor tahun 2000, saya sering ke masjid ini pakai aula di atas. Masya Allah, luar biasa ini masjid ya, sistem manajemennya rapi ya, kemudian jamaahnya makmur dan semua ya warga Bogor tahu yang namanya Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita kebaikan yang sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin pasti Bapak Ibu semua pernah yang namanya curhat. Ada orang yang kalau sudah curhat berarti sudah menandakan itu masalah nggak bisa diselesaikan sendiri. Saya juga sebenarnya mau curhat sama Abah. Karena ada masalah, ada ujian hidup, setiap kita pasti punya yang namanya ujian hidup yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Maka kita itu saking beratnya, itu curhat. Nah sekarang saya ingin bertanya di kesempatan yang sempit ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah nggak ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam curhat kira-kira? Kan Nabi juga manusia kayak kita. Pertanyaannya, Nabi kita curhat nggak ya kayak kita gitu? Apakah Nabi kita pernah curhat Bapak Ibu? Pernah ya? Ada yang bilang enggak ya. Baik. Kalau kita lihat hebatnya baginda Nabi SAW ketika kemudian berdakwah di kota Mekah, dahsyat Pak, luar biasa. Beliau diludahi wajahnya ketika kemudian melewati sebuah pasar, ini kisah udah famous ya, kita semuanya dengar. Beliau itu wajahnya yang mulia itu diludahi. Itu Masya Allah, bukan malah curhat, malah datang lagi. Hari kedua diludahi lagi. Bisa kebayang Pak, kita kalau lewat pasar itu diludahi, bukan datang lagi. Yang ada yang datang adalah mungkin ya orang yang ngeludahin itu selesai besok. Tapi tidak dengan Nabi. Nabi kemudian mendatangi pasar itu dan ternyata yang meludahinya sakit, bahkan didatangi, diberikan kebaikan, maka orang yang meludahi itu pun masuk Islam, tapi Nabi tidak curhat Pak. Ketika Nabi mengumpulkan seluruh petinggi-petinggi kota Mekah di Darun Nadwah, Masya Allah itu majelisnya, ya tadi Abah bilang nggak boleh ngomong kafir, ya. Jadi majelisnya kafir Quraisy itu kumpul di sana Pak. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Walid bin Al-Mughirah. Jadi ini tokoh-tokoh bangsa kumpul semua di sana, dikumpulin sama Nabi. Nabi SAW itu kesana bukan curhat, malah berdakwah. Malah menyampaikan Islam. Abu Jahal tiba-tiba menunjuk wajah Nabi di depan umum Pak. Bayangkan di depan umum itu, bayangkan perasaan kita kalau di depan umum, para tokoh di depan umum ditunjuk. Apa kata Abu Jahal? Abu Lahab berkata, Tabbat selaka ya Muhammad, celaka wahai engkau Muhammad, engkau kumpulkan kami di sini untuk mendengarkan ocehan murahmu itu. Dan Nabi tidak curhat sekali lagi Pak. Bahkan turun ayat dari Allah, Tabbat siyada abi lahabi watab, dan seterusnya. Begitupun Nabi ketika kemudian sholat, pernah sebuah riwayat dikatakan baginda Nabi itu hampir dibunuh dengan cara dilempari batu, bahkan diangkat batu yang besar. Allah menolong beliau dan beliau pun terselamatkan, tidak juga curhat. Bahkan sampai baginda Nabi SAW mendatangi kota Taif yang nanti Bapak Ibu akan berangkat umroh insya Allah, atau sudah berangkat umroh tapi belum sempat ke Taif, nanti mampir Pak ke Taif. Itu Masya Allah, gunungnya besar-besar, udaranya dingin, tapi kota ini melempari baginda Nabi SAW dengan batu sampai beliau kakinya pincang, berdarah, bahkan jalan dengan terseok-seok. Bisa terbayang Pak, bagaimana seorang Nabi, seorang utusan Allah, kalau kita Pak sama duta besar aja kita nggak berani, segen, karena itu perwakilan negara lain. Ini mah dutanya Allah, utusannya Allah, dilempar batu sama masyarakat, Masya Allah. Tapi sekali lagi Pak, Nabi nggak curhat. Bahkan malaikat, diriwayatkan dalam sebuah sirah nabawiyah, banyak dalam kitab-kitab sirah nabawiyah kita dapatkan, malaikat itu yang namanya penyabar, nggak pernah maksiat, itu sampai emosi Pak. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, aku adalah penjaga 2 gunung besar yang ada di kota ini. Minta kepadaku untuk membalikkan 2 gunung ini kepada masyarakat, agar aku lakukan itu, agar mereka tahu siapa yang melempari batu. Siapa yang dilempari batu.
Tapi Nabi kita Pak, sekali lagi tidak curhat juga. Bahkan Nabi malah mendoakan, mudah-mudahan dari rahim-rahim wanita yang di kota ini semuanya beriman kepada Allah. Bahkan sampai detik terakhir meninggalkan kota tercinta, kota kelahiran baginda Nabi, kota Mekah Al-Mukarramah pun direncanakan pembunuhan, sudah rapih Pak. Direncanakan pembunuhan, tapi gagal, bahkan sudah dikasih sayembara Pak, most wanted, ditempel di dinding-dinding itu. Siapa yang dapat Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta. Itu pun Nabi nggak curhat. Tapi ternyata Abah, ana coba-coba gitu ya, bongkar-bongkar, Nabi itu pernah nggak sih curhat? Ternyata curhatnya Nabi itu ada di dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Dan ayat ini mungkin di antara kita banyak yang belum tahu. Maka di waktu yang singkat ini izinkan kami untuk kemudian meminta Bapak Ibu untuk ngecek ya di Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-30. Ini ternyata menurut para ulama mufassirin adalah curhat Nabi kita. Nabi dilempari batu, diludahi, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan macam-macam, dikatakan memecah belah persatuan negeri, tidak pernah curhat kecuali ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan curhat nabinya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasul, dan berkatalah rasul kami, dan curhatlah kalau bahasa kita ya terjemahan bebasnya. Wa qala rasul, dan curhatlah rasul kami yakni Muhammad. Sebagaimana Bapak Ibu tahu memang nabi kita spesial Pak. Kalau Allah menyebut Musa itu langsung nyebut ya Musa. Kalau Allah menyebut Isa ya Isa, ya Ibrahim, ya Yahya. Tapi kalau untuk nabi kita beda Pak. Allah itu Rabbi, ya Rabb. Itu kalau nyebut nabi kita ya Rasul, ya Nabi, kulli azwazika wa banatika wa nisa'il mu'minin yutnina alaihinna min jalabibihinna. Nabi disebut dengan Rasul. Wa qala Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyakiti hati Nabi kita, yang membuat Nabi kita curhat, yang menyakitkan, paling menyakitkan hati Nabi kita, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, ternyata juga bukan lemparan batu, bukan pengusiran masyarakat Taif. Yang menyakitkan hati Nabi adalah ya Rabbi, ya Allah. Nabi curhat Pak, sesungguhnya umatku itu ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura, mengabaikan, cuek, gak peduli sama Al-Quran. Ini ayat bagi saya dan bagi kita semua nampar banget Pak. Ternyata kita ini jangan-jangan termasuk umat yang menyakiti hati Nabi. Karena kata Nabi di sini, sesungguhnya umatku itu mengabaikan Al-Quran. Langsung disebut di sini Al-Quran, hadzal Qur'ana mahjura. Dan yang namanya mahjura itu ternyata mirip-mirip katanya dengan bulan hijrah. Hijrah itu meninggalkan, memalingkan, mencampakkan. Dan ternyata Bapak Ibu, saya dapat data tahun 2019, Biro Pusat Statistik Republik Indonesia memberitakan lebih dari 58% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. 58 tepatnya itu Pak, 58,57 tahun 2019. Berarti kalau umat Islam 200 juta, berarti 100 juta umat Islam gak bisa baca Quran. Dan ternyata data ini dibantah oleh siapa? Dibantah oleh PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Melakukan survei lebih detail, karena Perguruan Tinggi Ilmu Quran surveinya lebih cermat lagi. Apa katanya? BPS, Anda keliru, bukan 58%, tetapi 73%. Umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran itu menyakiti hati Nabi Pak. Jadi yang menyakitkan hati Nabi ternyata bukan Abu Jahal, Abu Lahab, karena Nabi tidak pernah merasa tersakiti, happy-happy aja, biasa-biasa aja, tapi yang menyakiti hati Nabi adalah umatnya. Jangan-jangan itu kita. Berapa persen? 73%.
Kemarin ada seorang artis hijrah, sahabat kita namanya Mas Ari Untung sama Irfan Hakim, iseng-iseng Pak. Saya ceritakan ini, beliau nggak percaya. Jalan pakai mobil di Jakarta, turun dari mobil bawa uang segepok 50.000. Dia bilang apa? Bro, kalau nanti di jalan kita iseng, mereka ngevlog begitu ya di YouTube. Kalau nanti ada yang bisa baca Quran, kita kasih uang 50.000. Setuju? Setuju. Pak, dipanggil tuh Pak, tukang gorengan. Mas, sebentar. Coba baca Mas. Waduh, Quran ya? Iya. Terakhir baca SD Mas. Indonesia. 58% penduduknya, setengah penduduknya tidak bisa baca Quran. Abah, ada data dari MUI Jabar Abah. Tahun 2000, sekitar 2015, MUI Jabar, resmi. Jawa Barat ya, 5 dari 10 jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran. Makanya saya kalau lagi bimbing haji atau bimbing umroh, itu kasihan sama jamaah. Kadang-kadang di waktu jeda antara sholat atau sambil nunggu sholat, itu kan orang rata-rata ambil Quran baca gitu. Itu jamaah saya itu banyak yang diem main HP, saya bilang, Pak baca Quran Pak, waktunya sedikit nih Pak. 1 huruf 10 pahalanya, tapi di Madinah, di Mekah pahalanya beda Pak. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid biasa. 1 kali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Apa kata beliau? Ya Ustaz terima kasih. Nangis Pak. Saya belum bisa baca Quran. Sering Pak. Saya membimbing umroh setahun 2-3 kali. Sering menemukan jamaah itu tidak bisa baca Quran. Atau bisa tapi yang dibaca Latinnya. Bukan yang dibaca hurufnya. Kalau menurut para ulama itu bukan baca Quran. Karena Quran itu adalah hurufnya. Bukan Latinnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita ini menyakiti hati Nabi kita. Bukankah kita ini umatnya Nabi? Bukankah kita ini rindu syafaat Nabi? Bukankah kita ini ingin sekali negeri kita ini negeri yang Qurani? Dan ternyata 73% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari tahun 2011 sebenarnya belum ketemu data ini pun 2019 kita sudah bergerak. Karena kita sudah sering menemukan banyak yang nggak bisa baca Quran, cuma baru nemukan datanya di 2019. Di tahun 2011 kami mendirikan Yayasan Cinta Quran, kami bergerak dari Sabang sampai Merauke. Kemarin pernah ditemukan juga Pak, mungkin di sini ada yang dari Aceh, kami pernah ke Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang. Yang bisa baca Quran itu cuma imam sholatnya Pak. Jadi di daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang bisa baca Quran itu cuma imam sholatnya. Ini percaya nggak percaya, ini terjadi. Bahkan ternyata data ini disempurnakan Rektor Unsiah, Universitas Syah Kuala. Resmi Pak, rektornya itu sampai di depan panggung itu nangis. Apa kata Rektor Unsiah? 6 dari 10 mahasiswa Unsiah tidak bisa baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat turunnya 1400 tahun yang lalu. 14 abad yang lalu, Al-Furqan ayat 30 ini sudah turun, tapi relevannya sekarang. Kejadian Pak sekarang. Apa itu? Ya Rabbi inna kaumi, sesungguhnya umatku nanti di akhir zaman mereka mengabaikan Al-Quran. Ini baru baca ya Pak, belum hafal. Tadi imam, Masya Allah, saya jeredet Pak ya, kalau bahasa apa? Bahasa kita jeredet itu bacaannya itu, Masya Allah, nikmat, nikmat. Panjang pendek, mahrus huruf, itu dredet. Beliau baca Quran bisa sampai nangis, kita juga nangis Pak. Nangis nggak ngerti apa yang dibaca. Itu belum memahami ya Pak, belum menghafalkan, belum mengamalkan. Kemarin saya dapat data Pak, total transaksi pinjol, pinjaman online, sekarang sudah mencapai 300 triliun. Bukan miliar Pak, triliun. Triliun, padahal pinjol itu kan pinjam meminjam ada bunga. Dan itu riba. Di dalam Quran dikatakan wahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Bahkan kata Nabi, 1 perak makan uang riba sama dengan dosanya 36 kali zina. 1 perak. Kalau 500 triliun itu berapa perak? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas dasar itu tahun 2011 kami bergerak Pak, dari Aceh sampai Papua. Sampai hari ini alhamdulillah mohon doanya, kami mengadakan kelas gratis
masuk kepada pedalaman-pedalaman. Biasanya kami, nanti mungkin lain kesempatan mohon izin kepada Ketua DKM, biasanya kami putar videonya Pak. Itu Masya Allah kami keliling beberapa daerah, 18 jam dari bandara, tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Ternyata umat Islam di sana banyak yang tidak bisa baca Quran. Kita lakukan itu dari tahun 2011 sampai hari ini. Kami baru bisa membebaskan 100.000 orang buta aksara Quran. Baru 100.000 orang. Sementara yang nggak bisa baca Quran berapa tadi Pak? 100 juta. Maka pada subuh hari yang berbahagia ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama bergandengan tangan, yuk bareng-bareng kita bebaskan Indonesia dari buta aksara Quran. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau kami ingin bantu, Bapak Ibu boleh ikut, nanti silahkan mendaftar kalau ingin lihat langsung ke lokasinya. Tapi saya yakin Bapak Ibu khawatirnya nggak sanggup karena daerahnya luar biasa. 2 hari lalu saya sampai ditelepon Ustadz Abdul Somad, tanggal 13 sampai 15 Oktober saya diminta Ustadz UAS untuk kemudian menemani beliau di suku anak dalam di daerah Riau pedalaman. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Ustadz, antum harus ikut ana, kita ke suku anak dalam. Mereka Muslim, tapi mereka nggak pernah bisa baca Quran karena nggak ada dai yang dikirim ke sana. Jadi saya 3 hari diminta beliau untuk menemani di daerah pedalaman. Saya bilang, Ustadz, berapa jauh kita? Udah jangan ditanya jauhnya. Yang pasti mobil udah nggak bisa masuk kecuali Land Rover. Dari Land Rover kita harus nyebrang lagi Ustadz. Pakai rakit kecil kata Ustadz Abdul Somad. Dan itu sekitar 1,5 jam rakitnya itu, sungai, nyebrangi sungai. Sudah, sampai sana baru kita nanti akan melihat saudara-saudara kita, satu kampung, satu masyarakat Muslim tidak bisa baca Quran, tidak ngerti sholat, tidak punya Quran, tidak punya masjid. Maka pada pagi hari ini yang mulia, insya Allah kami mengajak Bapak Ibu, boleh mau ikut ke lokasi, tapi kalau boleh mendukung dalam bentuk donasi rutin bulanan. Bagaimana caranya? Panitia nanti kami mohon izin menyebarkan form. Nanti di form itu Bapak tuliskan nama, nomor WA, dan kira-kira sebulan sekali disisihkan berapa. Ustadz Fatih, boleh nggak saya minta foto-foto dan video laporan? Sangat boleh Pak. Nanti langsung tiap bulan kami kirimkan foto-foto dokumentasi dan pelaporan program Indonesia Bisa Baca Quran. Kalau Bapak Ibu biasa pakai Instagram, bisa langsung dicek Instagramnya @Indonesia Bisa Baca Quran, IBBQ. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana, kami sedang di mana. Baru pulang Pak, kami baru pulang dari Samarinda, kemarin juga baru pulang dari Gunung Merapi. Ternyata banyak saudara-saudara kita dimurtadkan di sana, dan karena tidak ada yang bisa baca Quran, maka agama lain kemudian aktif memurtadkan kita. Maka kami mohon izin untuk menyebarkan form, dan nanti diisi formnya, nama, nomor handphonenya, dan nanti insya Allah tim kami setiap bulan sekali akan mengingatkan jamaah. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Bagaimana rencana bulan ini Pak? Insya Allah saya sisihkan, boleh Pak, mau 100.000 per bulan, 200.000 per bulan. Kemarin ada jamaah yang maaf, itu sampai angkanya puluhan juta, ada yang ratusan juta, dan semua dananya itu dilaporkan di program Indonesia Bisa Baca Quran secara transparan. Kami ingin mendapat dukungan dari jamaah di sini, kami keliling Indonesia. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk tidak menyakiti hati baginda Nabi SAW, yakni mahjuro alal Quran. Dan yang kedua, sambil kemudian mengisi form, ya, tanggal 4 September kami mengundang jamaah keluarga besar Masjid Al-Hidayah, insya Allah di Sentul International Convention Center ada acara puncak Mezing Muharram. Alhamdulillah nanti Abah juga hadir di sana. Ada Habib Nabil Al-Musawwa, ada Habib Ali Al-Kaf, ya, yang Masya Allah sekarang YouTube-nya sangat digemari, ya, kisah-kisah sahabat Rasul yang luar biasa. Dan yang ketiga ada Habib Mahdi, ya, ulama Habib Kota Bogor yang kita cintai. Dan ada banyak guru-guru yang seperti Ustadz Das'ad Latif dan yang lainnya. Acaranya insya Allah terbuka umum, pesertanya 10.000, dan sampai hari ini tiket sudah mencapai di 7.000 orang yang mendaftar. Bagi Bapak Ibu yang berkesempatan, luang, kebetulan hari Ahad pekan depan tanggal 4 September, ini kan kita tinggal lurus aja, bahkan enak banget kalau BCV ya Pak, keluar naik jembatan Sentul, keluar Sentul. Cuma 5 menit Pak, ini apa, aduh saya tuh ngangen-ngangenin punya rumah di dekat tol gitu ya, jadi langsung keluar enak banget. Jadi keluar tol Sentul SICC Pak, Sentul International Convention Center. Acaranya muhasabah, kemudian training dalam rangka Muharram,
dan ditutup pukul 4 sore. Insya Allah kita akan kumpul di sana, boleh bawa keluarga karena anak-anaknya nanti ada kids cornernya, dan insya Allah di sana juga sudah tersedia bazar, festival dan yang lainnya. Tanggal 4 September. Dan alhamdulillah tiketnya sudah tersedia di luar, 100% hasil penjualan tiketnya lagi-lagi digunakan untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Kemarin Pak, saya di masjid kota wisata, ya Darussalam, ini juga sama kayak masjid kita ini makmur dan pengurusnya profesional. Masya Allah ada ibu-ibu yang menangis sejak awal karena ternyata suaminya wafat dalam keadaan belum bisa baca Quran. Dia sampai nyumbang Pak, berapa nyumbang ya Pak? 100 juta. Apa dia bilang? Ustadz, tolong dana ini gunakan untuk membebaskan buta aksara Quran sebanyak-banyaknya di Indonesia, dan tolong namanya dihadiahkan untuk suami saya. Karena suami saya meninggal dalam keadaan tidak bisa baca Quran. Berarti apa Pak? Dibacain sama Quran. Dan ini tentu kita tidak mau menyakiti hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jamaah subuh yang berbahagia pada pagi hari ini, mudah-mudahan berkenan untuk hadir di acara puncak Mezing Muharram bersama para habaib, dan insya Allah acaranya tanggal 4 September, informasi tiketnya sudah ada di belakang, dan juga ikut berjuang bersama-sama kita di program Indonesia Bisa Baca Quran. Dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kami juga sudah masuk di lebih dari 30 penjara-penjara di Indonesia. Alhamdulillah. Kalau penjara boleh ikut Pak. Alhamdulillah kita sering ke Gunung Sindur, itu boleh ikut. Di sana banyak sekali korban-korban, Masya Allah, ada yang membunuh orang, ada macam-macam, tidak bisa baca Quran. Ternyata begitu kita adakan pelatihan 1 hari, alhamdulillah bisa baca Quran. Jadi pelatihannya gratis Pak, cuma yang membiayainya umat, karena untuk bisa melakukan pelatihan itu butuh biaya. Nah makanya kami dalam rangka itu menggalang biaya untuk membebaskan buta aksara Quran. Dan dalam waktu terdekat, kalau Bapak Ibu ada kesempatan, nanti bisa ikut bareng. Kita akan ada rencana ke Mentawai, ya, Mentawai, kemudian ke Nias, dan kita juga akan berangkat ke Kalimantan Pedalaman untuk membebaskan buta aksara Quran. Semoga satu huruf yang mereka baca mengalirkan pahala berjuta pahala kebaikan untuk kita. Ketika kita wafat nanti, kubur kita terang dengan bacaan Quran mereka. Itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada DKM Al-Hidayah dan kepada Abah, Masya Allah, terima kasih, jadi malu, ini mejanya meja Abah, tiba-tiba diakuisisi sama anaknya. Mohon izin Abah, dan jazakallah khairan atas kebaikan Abah, bawa saya kemana-mana untuk memperkenalkan program ini. Dan pagi ini juga saya diminta oleh Abah untuk langsung ke Sadeng, ke pesantren Abah, untuk bertemu masyarakat di daerah Sadeng dan memperkenalkan program ini. Dan insya Allah kami pun akan mengadakan program ini di daerah Sadeng untuk membebaskan buta aksara Quran. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, semoga niatnya lillah, ma'allah, billah, dan mohon izin nanti ada tim kami yang akan mengkonfirmasi sebulan sekali untuk Bapak Ibu menyisihkan dana infaknya, sedekahnya untuk membebaskan buta aksara Quran. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.